Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi matriks, di mana operasinya itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian antar matriks. Langsung saja kita bahas operasi yang pertama, yaitu penjumlahan pada matriks. Nah, penjumlahan pada matriks ini dia berlaku syarat jika matriks A dan matriks B yang akan kita jumlahkan ini haruslah berordo sama. Kenapa? Karena pada operasi matriks penjumlahan kita akan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada matriks tersebut. Nah, jika matriks A itu berordo 2 kali 2, maka matriks B haruslah berordo 2 kali 2. Kalau misalnya matriks A berordo 2 kali 2, nah matriks B berordo 2 kali 3. Nah, sedangkan di matriks A itu dia cuman ada kolomnya cuma 2, sedangkan matriks B kolomnya ada 3. Nah, nanti matriks B ini yang kolom 3 ini tidak ada temennya. Nah, jadi kita langsung masuk ke contoh. Misalkan ada matriks A, elemennya min 1, 3, 1, 2, 5, 0. Kemudian matriks B 3, 2, min 1, 1, 2, dan 3. Nah, tentukan matriks A ditambah matriks B. Nah, di sini tersedia ada matriks A dan matriks B. Kita analisis dulu. Nah, matriks A ini ordonya 2 kali 3 karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kemudian matriks B berordo 2 kali 3. Nah, karena sudah memiliki ordo yang sama, maka bisa kita jumlahkan matriks A dengan matriks B. Nah, cara menjumlahkannya kita jumlahkan pada elemen-elemen yang seletak. Nah, kita buat dulu elemen-elemen matriks A. Min 1, 3, 1, 2, 5, 0. Dan ditambah dengan matriks B 3, 2, min 1, 1, 2, 3. Nah, baris pertama, kolom pertama pada matriks A adalah minus 1. Ditambah baris pertama, kolom pertama pada matriks B adalah 3. Lanjut, baris pertama kolom kedua matriks A 3, baris pertama kolom kedua matriks B 2. Baris pertama kolom ketiga matriks A 1, baris pertama kolom ketiga matriks B adalah minus 1. Kemudian kita tutup dulu kurungnya. Kemudian lanjut pada baris 2, 2 ditambah 1, 5 ditambah 2, 0 ditambah 3. Nah, menjumlahkannya sama seperti kita menjumlahkan pada operasi bilangan biasa. Berarti ini min 1 tambah 3, 2, 3 tambah 2, 5, 1 tambah min 1, 0, 2 tambah 1, 3, 5 tambah 2, 7, 0 tambah 3, 3. Nah, jadi hasil penjumlahannya itu adalah 2, 5, 0, 3, 7, dan 3. Nah, nanti hasilnya matriks A dan matriks B ini juga berordo 2 kali 3. Mudah bukan? Lanjut yang kedua, operasi yang kedua itu pengurangan. Nah, operasi pengurangan ini juga sama dengan operasi penjumlahan. Dia juga harus memiliki ordo yang sama, baik itu matriks A atau matriks B yang bakalan kita kurangkan.
Nah, cara mengurangkannya sama juga mengurangkan pada elemen-elemen yang seletak. Nah, langsung saja masuk ke contoh. Misalkan ada matriks A, elemennya 4, 0, 1, min 3, kemudian matriks B, elemennya min 2, 3, min 5, 1. Nah, tentukan matriks A dikurang matriks B. Nah, ini matriks A ordonya 2 kali 2. Matriks B ordonya 2 kali 2 juga. Berarti ordonya sudah sama, bisa kita lanjutkan operasi pengurangannya. Matriks A buat elemen-elemennya 4, 0, 1, min 3. Dikurang matriks B min 2, 3, min 5, 1. Sama pada langkah penjumlahan kita kurangkan elemen-elemen seletak. Matriks A, elemen pada matriks A baris pertama kolom pertama adalah 4. Berarti dikurang dengan matriks B elemen pertama, kolom pertama adalah minus 2. Kemudian 0 dikurang 3, 1 dikurang minus 5, min 3 kurang 1. 4 dikurang minus 2 berarti 6. 0 kurang 3 min 3. 1 dikurang minus 5, 6. Min 3 dikurang 1 min 4. Jadi matriks A dikurang matriks B hasilnya adalah 6 min 3, 6 min 4 dengan ordo 2 kali 2. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pada matriks. Kalau contoh yang berikut ini kita akan menggunakan atau mengerjakan suatu soal apabila dia dalam bentuk pengurangan dan dalam bentuk transpose juga. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya begini. Diketahui matriks P dengan elemen 2, min 7, 3, 2, min 4, 5, dan matriks Q elemennya min 1, 3, 4, 2, 5, min 6. Tentukan matriks X dikurang matriks P sama dengan matriks Q transpose. Nah, di sini kan yang diketahui cuma matriks P dan matriks Q. Nah, sedangkan matriks X-nya itu belum diketahui. Bagaimana caranya kita mencari matriks X dari matriks P dan matriks Q yang diketahui? Nah, di sini langkah pertama kita mau mencari dulu matriks Q transpose. Kalau dalam bentuk P dan Q begini, nah ini tidak bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Kenapa? Karena matriks P dan matriks Q itu berbeda ordo. Nah, matriks P ini ordonya 3 kali 2, sedangkan matriks Q ordonya 2 kali 3. Nah, kalau misalnya dia seperti syarat penjumlahan dan pengurangan, kalau dia berbeda ordo berarti kita tidak bisa jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, gitu. Nah, matriks Q transpose. Nah, ingat pada video sebelumnya, kalau misalnya transpose dia dalam bentuk baris, kita ubah dalam bentuk kolom. Nah, baris pertama elemennya itu adalah min 1, 3, 4. Kita jadikan kolom
pertama, min 1, 3, 4. Baris kedua elemennya 25, min 6, jadikan kolom kedua. Nah, kemudian kita masukkan ke soal. Soalnya itu adalah matriks X dikurang matriks P akan menghasilkan matriks Q transpose. Nah, matriks X ini kita tidak tahu apa saja elemennya. Kemudian dikurang matriks P. 2, 3, min 4, min 7, 2, 5. Kemudian akan menghasilkan matriks Q transpose. Min 1, 2, 3, 5, 4, min 6. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini, kita dapat menjumlahkannya dan mengurangkannya. Kenapa? Karena matriks Q transpose ini berordo 3 kali 2. Nah, berarti bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, matriks X yang bakal kita cari sama dengan ini matriks Q transpose min 1, 3, 4, 2, 5, min 6. Nah, matriks P ini kan tadi tandanya negatif. Kalau kita pindah ruaskan berarti dia akan menjadi positif. 2, min 7, 3, 2, min 4, dan 5. Nah, tanda positif. Tadi ingat, kalau kita mau menjumlahkannya berarti kita jumlahkan dengan elemen-elemen yang seletak. Min 1 tambah 2, 2 ditambah minus 7. 3 ditambah 3, 5 ditambah 2. 4 ditambah min 4, min 6 ditambah 5. Akan menghasilkan matriks min 1 tambah 2, 1, 2 ditambah minus 7, min 5, 3 tambah 3, 6, 5 tambah 2, 7, 4 ditambah min 4, 0, min 6 tambah 5, minus 1. Berarti matriks X yang didapat adalah elemen-elemennya min 1, 1, min 5, 6, 7, 0, min 1. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita lanjut pada operasi matriks yang ketiga, yaitu perkalian skalar. Operasi pada matriks yang ketiga yaitu perkalian skalar. Nah, operasi pada matriks perkalian skalar ini merupakan operasi matriks yang juga dikatakan mudah. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui matriks A, misalnya matriks A ya. Diketahui elemennya itu adalah 3, 2, min 1, dan 1. Tentukan 5 dikali matriks A. Nah, ini. Nah, katanya tentukan 5 dikali matriks A. 5 dikali matriks A. Berarti kita buat 5-nya di luar. Matriks A elemennya apa aja? 3, 2, min 1, dan 1. Nah, cara mengalikannya kita kalikan 5 dengan setiap elemen pada matriks A. Berarti 5 dikali 3, 5 dikali 2, 5 dikali min 1, 5 dikali 1. Kan menghasilkan 5 kali 3, 15, 5 kali 2, 10, 5 kali min 1, min 5, kemudian 5 kali 1, 5. Nah, berarti 5 dikali matriks A menghasilkan elemen 15, 10, min 5, dan 5. Nah, supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh yang satu lagi. Nah, ini kita gabungkan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Karena kita tadi sudah menjelaskan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Ini kita gabung contoh soalnya.
Nah, seperti ini soalnya, diketahui matriks-matriks sebagai berikut. Matriks A elemennya 2, 3, min 1, 4. Matriks B min 1, 2, 4, min 3. Dan matriks C 5, 2, 0, min 2. Soalnya tentukan nilai 3A ditambah 4B dikurang 5C. Kita jawab. 3A ditambah 4B dikurang 5C. Nah, 3A berarti 3 dikali matriks A. 2, 3, min 1, 4. Ditambah 4 kali matriks B. Min 1, 2, 4, min 3. Dikurang 5 kali matriks C. 5, 2, 0, min 2. Nah, seperti operasi perkalian skalar tadi, berarti setiap elemen pada matriks A kita kalikan dengan 3. Berarti 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali min 1, dan 3 kali 4. Kemudian ditambah dengan setiap matriks B kita kalikan dengan 4. 4 kali min 1, 4 kali 2, 4 kali 4, dan 4 kali min 3. Kemudian dikurang matriks 5 dikali matriks C. Berarti 5 kali 5, 5 kali 2, 5 kali 0, dan 5 kali min 2. Jadi 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali min 1, min 3, 3 kali 4, 12, 4 kali min 1, min 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 4, 16, 4 kali min 3, min 12. Dikurang 5 kali 5, 25, 5 kali 2, 10, 5 kali 0, 0, 5 kali min 2, min 10. Sama dengan, nah ini berarti ada penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita jumlahkan dengan dan kita kurangkan dengan elemen-elemen yang seletak. 6 ditambah minus 4 dikurang 25. 9 ditambah 8 dikurang 10. Min 3 ditambah 16 dikurang 0. 12 dikurang 12 ditambah minus 12 dikurang minus 10. Jadi hasilnya 6 tambah 4, 6 tambah min 4, 2 dikurang 25, berarti minus 2, 3. Ini 9 tambah 8, 17. 17 dikurang 10, di 7. Kemudian min 3 tambah 16, 13. Kurang 0, 0. Kurang 0, 13. 12 dikurang 12, 0. Dikurang min 10, berarti hasilnya adalah 10. Berarti hasilnya 3A ditambah 4B dikurang 5C adalah minus 23, 7, 13, dan 10. Udah bukan? Baik, kita lanjut pada operasi yang keempat. Yang keempat yaitu perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks dengan matriks ini tidak sama dengan perkalian pada operasi pada aljabar. Karena pada aljabar operasi perkalian dia bersifat komutatif. Nah, contohnya 2 kali 3 itu hasilnya akan sama dengan 3 kali 2. Tetapi pada perkalian matriks ini, matriks A dikali matriks B tidak akan sama dengan matriks B dikali matriks A, karena dia tidak bersifat komunikatif. Kenapa? Karena pada perkalian matriks dengan matriks ini nanti rumusnya baris dikalikan dengan kolom. Nah, kalau misalnya baris pada matriks A kita kalikan dengan baris pada matriks B, nanti hasilnya akan beda dengan matriks baris pada matriks B kita kalikan dengan kolom pada matriks A. Nah, supaya lebih jelasnya kita masuk saja dulu ke contoh.
Contoh, matriks A diketahui matriks A Nah, contoh gini. Diketahui matriks A sama dengan 2, min 1, 1, 3. Dan matriks B 2, 3, 4, min 5. Tentukan matriks A dikali matriks B. Nah, sebelum kita masuk ke perkalian matriks A dikali matriks B, ada satu syarat juga yang harus dipenuhi. Yang kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan, dia harus memiliki ordo yang sama. Nah, kalau misalnya pada matriks perkalian antar matriks, kolom pada matriks A jumlahnya harus sama baris pada matriks B. Nah, pada matriks A dia ordonya 2 kali 2 ini karena kebetulan dia memiliki ordo yang sama. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana dia kalau misalnya punya ordo yang berbeda. Kalau matriks A ordonya ada 2 kali 2, kita akan kali dengan matriks B berordo 2 kali 2. Nah, karena dia kebetulan ordonya sama ya, yang seperti saya bilang tadi, kolom pada matriks A dia harus sama jumlahnya dengan baris pada matriks B. Nah, itu syarat pada perkalian antar matriks. Nah, kalau misalnya matriks A ordonya 2 kali 3, otomatis matriks B ini ordonya harus 3 kali berapa gitu. Yang penting jumlah pada kolom matriks A ini harus sama baris pada matriks B. Tuh. Dia akan menghasilkan matriks A kali B ordo 2 kali 2. Nah, kita lanjut menjelaskan matriks A kali matriks B. Matriks A kali matriks B berarti matriks A elemennya 2, min 1, 1, 3. Kemudian kali matriks B 2, 3, 4, min 5. Nah, cara mengalihkan matriks dengan matriks ini, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Nah, ingat ya, untuk mengalihkan matriks dengan matriks, rumusnya itu adalah baris kali kolom. Untuk mengingatnya, ingat aja kata baskom, baris dan kolom. Nah, baris pertama elemennya 2, min 1. Kolom pertama elemennya 2 dan 4. Berarti 2 kita kalikan dengan 2 ditambah min 1 kali 4. Selesai baris pertama, kolom pertama. Kita lanjut baris pertama, kolom kedua. Baris pertama kan 2 sama min 1, kolom kedua 3 dan min 5. Berarti 2 kali 3 ditambah min 1 kali min 5. Dan selesai baris pertama, kolom pertama. Lanjut kita pada baris kedua. Baris kedua elemennya 1 dan 3. Berarti 1 dikali kolom pertama 2, 4. 1 kali 2 ditambah 3 kali 4. Lanjut baris kedua dikali kolom kedua. 1 kali 3 ditambah 3 kali minus 5. Kemudian hasilnya sama dengan lanjut ke sini ya. 2 kali 2, 4. Min 1 kali 4, min 4. 2 kali 3, 6. Min 1 kali min 5, 5. 1 kali 2, 2. 3 kali 4, 12. 1 kali 3, 3. 3 kali min 5, min 15. Jadi hasilnya 4 tambah min 4, 0. 6 tambah 5, 11. 12 tambah 2 tambah 12, 14. 3 kurang 15, min 12.
Berarti matriks A dikali matriks B menghasilkan 0, 11, 14, dan min 12. Nah, itu kalau dia matriks A kali matriks B. Supaya tadi saya katakan bahwa pada matriks itu dia tidak bersifat komutatif, yaitu matriks A dikali matriks B. Untuk membuktikannya bahwa matriks A dikali matriks B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A, kita coba cari matriks B kali matriks A. Selain untuk membuktikan, ini juga lebih memperjelas bagaimana kita melakukan perkalian pada matriks. Matriks B elemennya tadi 2, 3, 4, min 5 dikali matriks A. 2 min 1, 1, 3. Ingat, baris kali kolom. Baris pertama, kolom pertama. Berarti 2 kali 2 ditambah 3 kali 1. 2 kali min 1, baris pertama kolom kedua, 3 kali 3. Ditambah ya. Kemudian lanjut baris kedua kolom pertama, 4 kali 2 ditambah min 5 kali 1. Kemudian 4 kali min 1 ditambah min 5 kali 3. 2 kali 2, 4 ditambah 3. 2 kali min 1 min 2 ditambah 9. 4 kali 2, 8 dikurang 5. 4 kali min 1 min 4 dikurang 15. 4 tambah 3, 7. Min 2 tambah 9, 7. 8 kurang 5, 3. Min 4 dikurang 15, min 19. Nah, ini tadi matriks A dikali matriks B hasilnya 0, 11, 14, min 12. Sedangkan matriks B dikali matriks A 7, 7, 3, min 19. Berarti sudah terbukti bahwa matriks A dikali matriks B tidak sama hasilnya dengan matriks B dikali matriks A. Inilah buktinya. Baik, kita masuk contoh yang berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan melakukan perkalian antar matriks tetapi ordo yang akan kita kalikan itu berbeda. Nah, ini dia yang akan saya jelaskan. Nah, diketahui matriks A dengan elemen 4, 2, 0, 1, min 3, 1. Kemudian matriks B 2, 3, min 1, min 2, 1, 3. Dan matriks C 1, 3, 1, min 2, 4, dan 1. Tentukan matriks B dikali matriks C. Berarti matriks B dikali matriks C. Nah, matriks B. Matriks B ini ordonya 2 kali 3. Sedangkan matriks C ini ordonya 3 kali 2. Nah,
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita perkalian, kolom pada matriks awal harus sama dengan jumlah pada baris pada matriks yang akan kita kalikan. Nah, pada matriks B, kolomnya itu jumlahnya 3. Sedangkan pada matriks C, barisnya itu ada 3. Nah, sudah terpenuhi. Nanti akan menghasilkan matriks B kali matriks C dengan ordo 2 kali 2. Nah, nih. Matriks B elemennya, nah supaya untuk membuktikannya nih ordonya 2 kali 2 kita jelaskan. Matriks B elemennya 2, min 2, 3, 1, min 1, dan 3 kali matriks C elemennya 1, 1, 4, 3, min 2, 1. Nah, cara mengalikannya itu adalah baris kali kolom. Berarti 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah min 1 kali 4. Selesai baris pertama kolom pertama, lanjut baris pertama kolom kedua. 2 kali 3 ditambah 3 kali min 2 ditambah min 1 kali 1. Selesai baris pertama kolom kedua, lanjut baris kedua kolom pertama. Min 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 3 kali 4. Lanjut baris 2 kolom 2. Min 2 kali 3 ditambah 1 kali min 2 ditambah 3 kali 1. 2 kali 1 2 ditambah 3 dikurang 4. 2 kali 3 6 dikurang 6 dikurang 1. Kemudian min 2 ditambah 1 ditambah 12. Ini min 6 dikurang 2 ditambah 3. Ini 2 tambah 3 5 dikurang 4 1. 6 kurang 6 0 dikurang 1 min 1. Min 2 tambah 1 min 1 tambah 12 11. Min 6 kurang 2 min 8 ditambah 3 min 5. Nah, berarti hasil dari matriks B dikali matriks C dengan matriks B berordo 2 kali 2 dan matriks C berordo 3 kali 2 hasilnya 1, min 1, 11, dan min 5 dengan ordo 2 kali 2. Paham? Sudah paham pastinya kan? Nah, kalau misalnya pada operasi bilangan bulat biasa ada dijumpai dengan perpangkatan. Nah, kalau misalnya 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 berarti 2-nya ada 2 kali. Nah, bagaimana perpangkatan pada matriks? Perpangkatan pada matriks ini hampir sama caranya dengan mengalihkan matriks tersebut dengan matriksnya lagi. Caranya berarti perkalian antar matriks juga jadinya. Ini ya perpangkatan pada matriks. Nah, kalau mau lebih paham, kita masuk ke contoh. Contohnya, diketahui matriks A elemennya itu 2, min 1, 1, 3. Kemudian tentukan matriks A kuadrat. Jawab. Nah, kalau kita mau cari perpangkatan pada matriks bukan 2 pangkat 2, min 1 pangkat 2, 1 pangkat 2, 3 pangkat 2. Bukan begitu ya, tetapi kita mengalihkannya matriks A dikali matriks A. Berarti A kuadrat berarti matriksnya 2, min 1, 1, 3 dikali dengan matriksnya lagi. Nah, ini dia bedanya perpangkatan pada matriks dengan perpangkatan pada operasi biasa. Berarti jatuhnya akan jadi perkalian pada matriks juga. Nah, ingat perkalian pada matriks tadi adalah baris dikali kolom. Berarti ini
2 dikali 2 ditambah min 1 kali 3. Nah ini nggak apa-apa nggak kita analisis lagi karena dia ordonya sama. Ini min 1 kali min 1 ditambah 2 kali min 1 baris kali kolom ya, baris kali kolom 2 kali min 1 2 ini 2 ya, 2 kali min 1 ditambah min 1 kali 3. Kemudian lanjut baris 2 kolom 1 kali 2 ditambah 3 kali 1. Kemudian maaf, saya ada kesalahan tadi pada ini. Harusnya kan baris pertama kolom pertama 2 kali 2, kemudian min 1 kali 1, bukan min 1 kali 3 ya. Berarti min 1 kali 1. Nah ini udah betul 2 kali min 1 kali 3. Ini 1 kali 2 ditambah 3 kali 1. Kemudian ini 1 kali min 1 ditambah 3 kali 3. Hasilnya 4 ditambah min 1 min 2 ditambah min 3, 2 ditambah 3 min 1 tambah 9. Hasilnya 3 min 5, 8. Nah itu dia matriks A kuadrat. Berarti hasilnya 3 min 5, 8. Nah, bagaimana kalau dia matriks A pangkat 3? Nah, matriks A pangkat 3 berarti matriks A dikali matriks A kuadrat. Nah, ini contoh berikutnya ya. Misalkan ada matriks A pangkat 3 berarti A dikali A kuadrat. Nah, matriks A tadi apa? 2, min 1, 1, dan 3. Matriks A kuadrat mana ini? Berarti 3 min 5, 8. Nah, karena udah ada matriks A kuadrat, berarti kita manfaatkan matriks yang sudah ada. Ingat, baris kali kolom. Berarti 2 kali 3 ditambah min 1 kali 5. Kemudian 2 kali min 5. 2 kali min 5 ditambah min 1 kali 8. 1 kali 3 ditambah 3 kali 5. 1 kali min 5 ditambah 3 kali 8. Nah, berarti ini 2 kali 3, 6. 6 dikurang 5, 1. Kemudian 2 kali min 5, min 10. Ditambah min 1 kali 8, min 18. Kemudian 1 kali 3, 3. Ditambah 3 kali 5, 15. Berarti 18. 1 kali min 5, min 5. 3 kali 8, min 24. Berarti hasilnya 19. Oke, cukup sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini tentang operasi pada matriks. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.